warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sehat saya. Baik, kita lanjutkan pembahasan fikih di dalam kitab Bulughul Maram. Yang dulu itu tentang memakan daging onta. Memang banyak sekali di sini memang ada beberapa pendapat memakan daging onta ini. Kalau daging kambing itu memang dia disunnahkan untuk berwudu, tapi tidak diwajibkan untuk berwudu. Sedangkan untuk daging onta itu memang atawadhdhu min luhumil ibil. Sahabat bertanya, apakah saya wajib wudu sehabis makan daging onta? Qala, na'am, iya, kamu berwudu. Artinya di sini tidak ada pilihan. Kalau ghanam in syi'ta, jika kamu mau silahkan, mau wudu silahkan, mau tidak pun tidak mengapa. Namun dalam hal makan daging unta ini memang beliau menjawab iya, tidak ada pilihan, ya dia itu memang harus berwudu. Ini semuanya ya, semua komponen dalam unta. Namanya daging, berarti daging entok, gigile ora, sikile ora, otaknya juga tidak, kuping berarti ora. Ya ndak, semuanya daging unta. Semuanya keseluruhan dari onta. Namun ada pembahasan kecil tentang susunya, air susunya ya, bukan susunya, air susunya. Air susunya itu memang tidak membatalkan wudu sebagian, karena susu itu sudah berbeda dari komponen daging, itu sudah terpisah. Mengapa toh onta ini? Nah, ada alasan, para ulama memang memberikan alasan mengapa toh onta yang dianjurkan diwajibkan untuk berwudu itu dapat membatalkan wudu. Ya, ini ada beberapa hadis hikmahnya. Itu memang onta itu, kata para ulama, mempunyai sifat syaitoniyah, syaiton. Karena syaiton itu mempunyai sifat karakter sombong, tinggi hati ya, sombong. Sedangkan syaiton itu diciptakan Allah Ta'ala dari api. Maka cara memadamkannya itu dengan air wudu. Jadi onta itu punya sifat syaitoniyah, sombong. Dan sombong ini adalah sifatnya syaiton, dan syaiton ini diciptakan dari api, maka dipadamkan dengan air wudu. Ini para ulama mengambil hikmah di tersebut inilah. Sedangkan kambing itu memang cenderung orang itu rendah hati, kalem. Wedhus biasanya kalem, rendah hati. Dan mengapa para nabi-nabi zaman dahulu mereka itu mengembala kambing? Nabi Muhammad juga pernah mengembala kambing. Nabi Ibrahim, Ismail juga pernah mengembala kambing. Ya, banyak sekali hadis. Yang pertama itu la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin. Janganlah sholat di tempat menderumnya onta. Menderum niku napa? Angkrem, dekem onta, karena dia itu setan
syaiton minasyayatin. Bahkan fa inna khuliqat min syayatin, karena ia diciptakan dari syaitan. Bahkan di hadis yang lain, ala dhuhri kulla ba'ir asyaiton fa idza raqibtumuha fasammullaha azza wa jalla. Di setiap punggung itu onta itu ada syaitonnya. Jika kalian menunggainya, sebutlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang menumpak naik onta ini memang dia ada kecenderungan sombong, kemaki. Onta zaman dulu memang kendaraan yang paling mewah zaman dulu. Kalau sekarang ya, nopo sing kendaraan paling mewah itu? Kelasnya apat. Jadi kayak ada kesombongan di situ. Nah, disitulah syaiton. Jadi cuma hikmahnya mengapa disuruh berwudu untuk memakan daging onta. Walaupun ini ada juga perbedaan pendapat, ada juga yang ya tidak batal, ada seperti itu karena menganggap hadis itu lemah. Padahal hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebabnya apa? Karena memang wafatnya Imam Asy-Syafi'i itu memang Imam Bukhari dan lainnya itu baru berumur 8 tahun. Berarti Imam Syafi'i dengan Bukhari itu lebih tua Imam Asy-Syafi'i. Ketika Imam Asy-Syafi'i ini wafat, Imam Bukhari baru umur 8 tahun. Seperti itu. Maka ya berarti Imam Bukhari, Imam Muslim itu memang ulama-ulama yang meneliti hadis memang sebelum Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, di kalangan Imam Syafi'i pun ada dua pendapat di kalangan mereka. Yang di dalam pendapat beliau di dalam Qaul Qadim ini memang beliau ini saat itu masih di Irak ya. Di pendapat yang lama itu memang beliau itu batal memakan daging onta ketika di Irak. Sedangkan ketika Qaulul Jadid, perkataan beliau yang baru, itu memang beliau tidak membatalkan makan daging onta. Seperti itu, wallahu alam. Mungkin Imam Asy-Syafi'i itu juga berijtihad sesuai dengan kondisi lingkungan setempat, bisa jadi dikondisikan. Dengan catatan itu memang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi ambil pendapat, ternyata orang Irak itu berpendapat memang daging unta itu makan daging unta batal. Ternyata ketika beliau ini pulang ke Madinah dan Mekah dan sebagainya, ternyata di kalangan mereka itu makan daging unta itu tidak membatalkan. Alam. Ya, intinya kalau secara jelas hadis ini mengatakan at-tawaddu min luhumil ghanam. Rasul sahabat itu tanya tentang daging kambing, maka Rasul menjawab insyita, jika kamu mau wudu silahkan, tidak mau wudu pun silahkan. Tapi ketika ditanya tentang luhumil ibil, ya beliau mengatakan na'am, artinya dia harus wajib berwudu. Nah, dengan alasan ya saya sebutkan tadi, unta tadi, mengapa unta itu ada untuk berwudu, ya sebab-sebabnya itu punya sifat syaitoniyah, yakni kesombongan. Orang yang numpak unta itu cenderung dia itu sombong. Wallahu a'lam bishawab. Saya pun jarang-jarang makan daging unta di Indonesia ya. Kalau orang haji, orang umrah sana ya bisa nanti ambil di penyembelihan itu, di sana ada, di sana dibagi-bagikan daging unta. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau ngiwedus dia kalem. Ada yang ngiwedus, Pak Min kalem. Rendah hati. Ya. Jadi memang mengembala kambing itu termasuk sunnah dari Nabi kita, Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Biasanya iso ngangen wedhus, biasanya iso ngangon wong di sana itu. Iso ngemong wong. Ya, alam bi shawab. Ada pertanyaan di sini sebelum kita lanjut? Hadis yang ke-82. Enggak ada? Unta itu haram atau halal? Unta itu halal dia. Halal termasuk dari bahimatul an'am, binatang ternak, halal dia. Halal. Nah, kalau mangan wudu ya sebabnya itu dia itu ya tadi ya sebutkan tadi dia itu punya sifat kesombongan. Seperti itu. Halal unta. Halal unta. Halal tanpa perselisihan unta itu, kecuali unta yang dari mencuri itu baru haram. Tapi untane wong dijipuk ra ngomong wi haram. Ya, tapi nek unta itu semuanya sudah sepakat para ulama itu memang halal, tidak ada yang mengharamkan. Baik, cukup yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.